Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada hari yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka Musrembang 2022. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat dan tabi'innya. Mudah-mudahan kita selalu umatnya mendapatkan syafaatul uzma ya Allah, amin ya Allah. Yang saya hormati, mudah-mudahan Allah selalu memuliakannya, Bapak Camat Jombol. Kebetulan beliau lagi dalam perjalanan, ada diskomunikasi, ternyata undangannya belum nyampe ke Pak Camat. Dari saya telepon, insya Allah beliau akan menyampaikan sampai ke sini nanti siang jam 10:30, karena beliau masih ada kegiatan. Dan dalam hal ini sudah mewakili Ibu Kasih, Ibu Sadia, Kecamatan. Mudah-mudahan juga diberikan panjang umur dan semoga. Yang saya hormati Ketua PPD Sukanegara dan Pak Sukarta beserta wakil dan anggotanya. Yang saya hormati Ketua FUI Desa Sukanegara yang dibimbing SPDI beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua LPM Desa Sukanegara Bapak Haji Ibnu Adam beserta jajarannya. Yang saya hormati pendamping desa Bapak Aris Rahmatullah. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal atau Sekjen Botim Kabupaten Bogor Timur. Insya Allah nanti beliau pun akan kami kasih waktu untuk pemaparan sosialisasi tentang pemekaran Bogor Timur yang harus kita dukung, karena harus kita siapkan sumber daya manusianya. Nah, ini perlu peran serta daripada tokoh masyarakat, tokoh alim ulama dan unsur terkait yang ada di Desa Sukanegara. Ini betul-betul harus kita sambut dengan semangat dan untuk kejayaan Bogor Timur. Yang saya hormati juga tokoh masyarakat, tokoh alim ulama yang hadir pada hari ini, wabil khusus pada Bapak Lukman SPDI, SPC. Dalam hari ini bagi oleh beliau tokoh masyarakat. Alhamdulillah beliau pun bisa menyampaikan lagi. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Ketua PKK Desa Negara, yaitu istri saya Ibu Lura. Yang saya hormati Ketua Posyandu beserta jajarannya, Dinas UPT terkait yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Dinas Kesehatan Ibu Dr. Yogi, dalam hal ini mewakili kepada Ibu Bidan Neng. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya. Dan yang saya hormati Ketua Pengajian Ibu-Ibu Mahmuda, luar biasa Mahmuda, Ibu Haja Eva. Kebetulan juga beliau adalah MUI Desa Sukanegara bagian seksi bidang pemberdayaan perempuan. Dan yang saya hormati pula para Amil Desa Sukanegara yang hadir pada hari ini. Pak Amil, terima kasih Ketua Kesumpingkan Waktosna Kantor Desa Sukanegara dan Akademi Nama Muslimbang. Yang saya hormati para kadus
sesukanegara, para RW, RT sesukanegara yang tidak bisa sebutkan satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim. Mudah-mudahan kita selalu ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati pada Babin Mas Sukanegara Bapak Erik, yang saya hormati juga Bapak Atik selaku Babin Sukanegara. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dalam menjaga keamanan lingkungan di desa Sukanegara. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku Kepala Desa Sukanegara mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak tamu undangan yang hadir pada hari ini. Tentunya sebagai kepala desa kami ingin memberikan sedikit informasi karena ada hak dan kewajiban masyarakat untuk menyampaikan. Ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 8 ada hak dan kewajiban masyarakat untuk menyampaikan dan pemerintah memberikan informasi apa saja yang memang yang telah dilaksanakan RKPD tahun 2021. Tahun 2021 untuk tahun 2021 sebelum melangkah kepada perencanaan pembangunan desa tahun 2022, kami akan memberikan informasi kepada semua masyarakat yang ada di sini apa saja yang telah dilaksanakan di tahun 2021 oleh pemerintahan desa Sukanegara. Pembangunan jalan poros tengah yaitu dari Bapak Umaro atau Atamam ke Taufik itu panjang 360 meter, lebar 2 meter 10. Kenapa ini menjadi prioritas kami? Karena ini salah satu prioritas utama. Karena kami prihatin, ya, untuk warga At-Taubah atau Taufik Al-Barakah ini tidak tersentuh oleh dampak. Karena terkendala dampak, jadi banyak masyarakat yang sulit untuk melakukan pelayanan kesehatan, pelayanan publikasi. Nah ini tentunya menjadi prioritas kami. Alhamdulillah sekarang sudah terwujud panjang 360 meter dan insya Allah kami akan lakukan lagi nyambung ke dusun 1 ke pasar desa. Nah ini sudah perencanaan dari 2022 dan sekarang alhamdulillah kami sudah membangun Ibu, ya. Jadi dari dulu itu belum ada masuk mobil ke wilayah, sekarang alhamdulillah sudah masuk jalan transportasi mobil ke wilayah, sehingga pelayanan masyarakat sudah mulai terbantu. Ketika ada yang sakit tidak digotong-gotong lagi, atau ada yang meninggal tidak harus digotong-gotong di jalan raya. Nah ini biasa skala prioritas kami untuk mewujudkan harapan masyarakat. Pembangunan drainase disertai dengan drainase. Jadi pembangunan tersebut panjang 30 dan disertai dengan drainase. Pembangunan jalan tersebut 130 juta ditambah plus drainase 71 juta. Jadi total anggaran yang dialokasikan ke jalan poros tengah dari Atamam sampai Taufik. Kegiatan SDGs, pendataan sosial masyarakatan, dan ini salah satu menjadi program Kementerian Desa yang harus dilakukan oleh semua desa yang ada di Indonesia. Tentunya itu pun menjadi prioritas kami, sehingga nanti ketika kami akan meningkatkan ke desa digital ini sudah ada data. Nah kalau mungkin 2022 kami akan mengalokasi dana untuk menjadi desa digital. Kegiatan PPKM, ya PPKM ini semua anggaran dari dana desa 1 miliar itu ya harus dialokasikan untuk PPKM 8%. 8% itu dialokasikan untuk PPKM. BLT 5 bulan 120 juta, PPKM 86 juta 700. Nah ini hanya untuk informasi kepada masyarakat karena
Desa Sukanegara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan keterbukaan terhadap masyarakat. Tentunya apapun yang kami lakukan untuk masyarakat, dan pembangunan yang kami lakukan sampai jabatan kami ini harus berorientasi kepada pertumbuhan perekonomian dan aksesi masyarakat bisa dimudahkan. Nah, ini salah satu wujud kami atau komitmen kami harus membangun Desa Sukanegara harus berorientasi kepada pertumbuhan perekonomian dan aksesi masyarakat dimudahkan. Nah, ini tentunya sudah kami wujudkan di dusun 1 sampai dusun 2 dan dusun 1, poros jalan tanah masuk jalan mobil. BLT 5 bulan 120 juta. Tahap 2 pembangunan DD tahap 2 pembangunan TPT Paledang Tuntas atau RT 0206 itu 76.940. Jadi hanya TPT aja dulu. Jadi itu insya Allah Paledang dengan Tuntas akan nyambung transportasi mobil. Nah, ini salah satu juga komitmen kami supaya warga Tuntas ini tersentuh. Ya, saya miris melihatnya ketika tadi saya katakan ada yang meninggal, ada yang sakit, terus ketika warga akan bangun rumah itu uang kosnya tingginya ke uang kos kuli karena jauh dari tempat untuk pengangkutan pasir atau batu karena tidak tersentuh oleh mobil. Nah, ini sudah menjadi komitmen kami supaya kampung Tuntas ini bisa tersentuh roda 4. Nah, ini sudah dilakukan tempat penahan tanahnya. Nanti insya Allah 2022 akan dilakukan pembangunan cor dari Paledang ke Tuntas roda 4. Yang kedua, tahap 2, DD tahap 2 pembelian mobil ambulan. Ini mobil harus sudah ada di depan, ya. Di Kecamatan Jonggol hanya Desa Sukanegara dengan Desa Jonggol yang sudah membeli mobil ambulan. Nah, ini dengan harga 199 juta. Nah, ini saya berikan untuk masyarakat, ya. Kami berikan untuk masyarakat, siapapun masyarakat terkait kebutuhan kesehatannya, maka silakan untuk menghubungi Pak Yayat. Dan Pak Yayat harus 24 jam standby. Jika ada masyarakat kami yang mengeluh tentang kesehatan, maka bisa langsung ke Pak Yayat untuk melakukan penanganan. Nah, ini tentunya kami aturkan untuk masyarakat. Mobil ambulan tersebut sudah ada skala rumah sakit, sudah ada oksigennya, sudah ada tempat tidurnya, lampu LED dan PKK-nya sudah ada. Nah, ini kami hadiahkan untuk masyarakat supaya masyarakat kami sehat, masyarakat kami terbantu dalam penanganan kesehatan. Pengelolaan kegiatan stunting desa. Nah, ini pun kami anggarkan untuk pencegahan stunting. Di Desa Sukanegara pun kami anggarkan itu 12 juta per tahun. Nah, ini bagi ibu-ibu posyandu dan ibu bidan nanti jika memang ada hal-hal yang terindikasi warga kami stunting, itu jangan ragu-ragu berikan informasi kepada kami akan lakukan penanganan pertama. Nah, ini salah satu upaya kami dalam mencegah stunting di Desa Sukanegara. BLT tahap 2, BLT 4 bulan, ya, dengan total jumlah Rp 96 juta bantuan langsung tunai. Ya, bantuan ini di tahap 2 pun dialokasikan sampai 4 bulan dan kita sudah merealisasikannya. Alhamdulillah, ya, masyarakat sudah menerima bantuan langsung tunai sebanyak 80 penerima di Desa Sukanegara yang tadinya 174 dikurangi melalui Pusdesus, Bu, melalui Pusdesus dikurangi 80 jadi 80 penerima. Kenapa? Karena kami kurangi karena memang ya kami mengestimasi ketika kami alokasikan dengan jumlah 174 kami tidak bisa membangun.
Sementara pembangunan di Desa Sukanegara itu sangat dibutuhkan tadi karena kami sudah berkomitmen. Kami ingin masukkan pendapat ke wilayah-wilayah supaya aksesi masyarakat dan pelayanan publik bisa dimudahkan, juga memang untuk meningkatkan sektor ekonomi masyarakat. DD tahap 3, pengelolaan DD tahap 3, pengelolaan pembangunan BUMDes, pengembangan BUMDes. Nah ini perlu informasi, tahap 3 kami saat sedang menunggu pencairan dan ini dialokasikan untuk destinasi wisata yang akan dialokasikan di Dusun 2 karena menimbang Dusun 2 ini tidak memiliki PAD. Kalau Dusun 1 ayam pasar, Dusun 3 Seueur, ayam panam ayam dan sebagainya, Dusun 4 Kapolri, banyak PAD di sana. Tetapi saya menimbang bahwa di Dusun 2 ini tidak ada PAD. Ya, makanya menjadi skala prioritas untuk pertumbuhan perekonomian Dusun 2 kami alokasikan dana desa tahap 3 untuk agrowisata atau desa wisata air yang ada di Dusun 2 karena memang Dusun 2 ini sebetulnya memiliki panorama alam yang memang luar biasa. Makanya nanti di 2022 ini kami alokasikan Sapi Sade jalan lingkar dari Padodon sampai Paledang masuk Roda 4. Nah ini mungkin menjadi daya tarik daripada investor luar ya yang ingin mengembangkan ekonominya di desa kita. Jadi dari Padodon tembus ke Paledang depan. Nah ini akan masuk Roda 4. Ini perencanaan Sapi Sade di tahun 2022. Maka untuk itu tadi disampaikan oleh Pak Oka, maka untuk segera disosialisasikan ya unsur wilayah untuk segera mensosialisasikan tentang program ya tentang program desa yang akan dilaksanakan di anggaran Sapi Sade jalan lingkar dari Dusun 2 nyambung ke Dusun 3 ya Arif Gunung, Cipamingkis, sawah di tengah-tengah sawah kayak jalan mobil. Sehingga jika memang itu dibangun, saya sudah optimis bahwa bakal banyak wisata di situ di selfie, tempat selfie, dan ini juga akan menambah PAS desa. Nah karena status desa Sukanegara sekarang sudah mandiri dan ini reward dari Kementerian Desa dan kami tertantang dengan reward dari Kementerian Desa ini sudah punya status mandiri dari 2020 maju 2021 bergeser ke mandiri, 2019 berkembang, 2020 maju dan sekarang 2021 mendapatkan reward dari Kementerian Desa. Sukanegara sudah berpindah statusnya ke desa mandiri. Artinya ini reward yang harus kita apresiasi ya atas kinerja daripada staf-staf kami unsur wilayah MUI desa sinergi. Maka alhamdulillah dari beberapa aspek penilaian dari Kementerian Desa dan Sukanegara sudah layak dan diberikan status mandiri dan alhamdulillah mendapatkan insya Allah 2022 mendapatkan reward ya reward mobil maskara yang diberikan oleh Bapak Gubernur se-Kecamatan Jonggol ya, se-Kecamatan Jonggol 14 desa, hanya desa Sukanegara dan desa Jonggol yang mendapatkan predikat dari Kementerian Desa menjadi desa mandiri. Dana desa tahap 3 pun kami alokasikan untuk pembangunan PJU, pembelian PJU dari Jalan Taufik sampai Palmaro itu akan dipasang PJU yang lampu surya dan insya Allah kami memiliki keinginan di sana untuk dijadikan kampung ramah lingkungan KRL. Nanti ibu PKK kami akan libatkan ya ibu PKK kami akan libatkan dari samping jalan Palmaro sampai Taufik kami akan buat itu kampung ramah lingkungan.
Nanti di pinggir-pinggirnya kami ingin bikin, nanti kami akan cat warna-warni dan kami akan di sampingnya akan di pot bunga atau jamu-jamu herbal. Tentunya ini sudah menjadi prioritas kami. Nanti di 2022 di Jalan Atamam itu akan kami jadikan jalan kampung ramah lingkungan. Dan lampu surya kami sudah pesan, tinggal menunggu dana pencairan DD. Itu PGU-nya 8 titik. 8 titik yang kami akan alokasikan PJU tersebut di jalan atau PIK Atamam. Nah ini sudah menjadi RKPD di tahun 2021, dana desa tahap 2 yang akan dilaksanakan. Yang akan dilaksanakan tahun 2021 ini, bantuan Samisade. Samisade sudah dilaksanakan tahap 1-nya Jalan Sukanegara Cibodas. Ini pun menjadi skala prioritas kami. Kenapa? Karena dengan akses ke sana baik, maka pertumbuhan perekonomian pasar akan meningkat. Ini sasaran kami. Jadi karena banyak keluhan dari para pedagang, sepi. Karena sepinya Sukamangku sudah ada pasar desa, Jonggol dekat. Nah ini saya himbaukan kepada ibu-ibu warga desa Sukanegara, berbelanjalah ke tetangga kita, berbelanja dengan kita, berbelanja kepada tetangga kita, saudara kita, bagi kita mendukung sektor perekonomian saudara kita. Tentunya prioritaskan, saya sudah memiliki komitmen dengan kepala desa Cibodas, ketika ini jalan sudah baik, maka warga Cibodas akan berbelanja di sini. Dan ini sudah dilakukan 700 meter, tinggal menunggu tahap 2 nanti sampai Paredan. Jadi insya Allah di tahun 2021 ini rampung jalan Cibodas sampai Sukanegara Cibodas ini sudah rampung di tahun 2021. Namun masih ada 600 meter dan itu pun kami sudah rekomkan di dana aspirasi. Insya Allah tahun ini beres. Jadi itu panjangnya 1.800 meter. Karena kalau sama Dedi nggak kuat. Untungnya kayak program Samisade jadi terbantu. Memang itu tujuan kami, prioritas kami. Alhamdulillah dengan adanya program Samisade ini sangat terbantu. Kami alokasikan dana Samisade tersebut di Cibodas, Sukanegara. Tahap 1 400 juta dan nanti tahap 2 700 juta. Nah ini pada tokoh masyarakat, ketua MUI dan tokoh alim ulama, jika ada pembangunan tersebut beberapa ningali gitunya, bangke bisa ningali ketika tindakan PPKN gitu. Jadi supaya para alim ulama pun tahu apa sih pembangunan yang akan dilaksanakan dan sudah dilaksanakan. Tahap 2 Rutilahu, Rutilahu bantuan kabupaten tahun 2021 hanya mendapatkan 5 unit dan alhamdulillah kami sering berjalannya waktu, kami sering berkoordinasi dengan para dewan dan alhamdulillah Sukanegara mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS dari 2020 20 rumah, dari 2021 20 rumah. Jadi total 2 tahun ini dari dana aspirasi kami mendapatkan bantuan perumahan swadaya, bantuan stimulan perumahan swadaya 40 rumah. 40 rumah untuk warga kami yang sudah dilaksanakan 40 rumah desa Sukanegara untuk warga desa Sukanegara 40 rumah. Dan nanti mudah-mudahan 2022 kami akan minta kembali. Jadi kami sudah memiliki komitmen jangan ada warga kami yang memang rumahnya sudah tidak layak huni masih dihuni.
Ini komitmen kami. Kami akan rampungkan selama jabatan kami akan rampungkan melalui anggaran aspirasi maupun anggaran kabupaten. Kami akan serap supaya tidak ada masyarakat kami yang memang tidak memiliki rumah atau rumah tidak layak masih dihuni. Ini alhamdulillah 40 rumah kami sudah realisasikan di Desa Sukanegara. Terus dana aspirasi kami sudah minta juga ke Dinas Kementerian Tenaga Kerja. Alhamdulillah kami sedang mengajukan di Kementerian Tenaga Kerja karena di situ ada program Kementerian Tenaga Kerja tentang jalan satu tapak. Nah, ini totalnya 500 juta. Itu untuk jalan setapak, ya. Untuk jalan setapak kami alokasikan di 8 titik karena mintanya 5 titik, jadi per RW 1 titik. Nah, ini sedang diproses. Mudah-mudahan doanya dari semua pihak agar ini bisa berjalan dengan lancar untuk perbaikan jalan setapak atau membuat jalan setapak. Dan insya Allah nanti dari Haji P ke Tuntas akan nyambung, ya, roda 2 dari Haji P ke Tuntas akan nyambung roda 2. Ini kami sudah alokasikan contohnya di Dusun 2. Terus untuk dana aspirasi pun karena hampir 35% warga kami pangkat pekerjaan petani dan kami dukung, ya, untuk sektor pengembangan pertanian kami dukung melalui pelaksanaan irigasi pengairan P3 TGHI dari Kementerian PUPR, dan ini pun dan aspirasi sama dari aspirasi dari Komisi 5 di Komisi 1 Bapak Haji Mulyadi dari 2020 sampai 2021 kami sudah mendapatkan bantuan 6 titik di Desa Sukanegara, Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3 dan Dusun 4. Dusun 3 ini belum, ya, Dusun 3 belum. Dusun 4 2 titik, Dusun 1 titik, Dusun 2 titik. Nah, ini kami sudah alokasikan atau sudah dilaksanakan kegiatan tersebut demi menopang perkembangan sektor perekonomian para petani yang ada di Desa Sukanegara. Nah, ini salah satu wujud kinerja kami di tahun 2021 yang harus diketahui oleh masyarakat semuanya, agar masyarakat menjadi tahu dan mengawal semua kegiatan yang ada di Desa Sukanegara. Insya Allah nanti pemaparan untuk hasil muskus tahun 2022, ya, nanti Pak Sekdes mohon dipaparkan nanti hasil muskus dari 41, 2, 3, dan 4 sudah ada pengajuan. Mungkin nanti ada sesi pengajuan ditulis saja yang memang menjadi skala prioritas masyarakat. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.